Oke, selamat pagi. Bitcoin masih belum bisa breakout dari tren yang kita gambar kemarin, dan juga di video ini, di hari ini juga tepatnya di video ini ya, saya mau kasih beberapa informasi bahwa eh, ada request ya di YouTube kemarin, yaitu untuk request ke koin Cardano. Dan sebelum kita bahas kedua topik ini, ada info nih buat teman-teman ya, ada info, dan ini bakal berjalan untuk 1 minggu ke depan ya, 1 minggu ke depan, bahkan mungkin 1 bulan ke depan. Oke, jadi di setiap video analisa yang saya buat, seperti contoh di video sekarang, kalian boleh komentar apapun, boleh itu request atau apapun itu ya, komentar. Nanti akan saya pilih random ya di besoknya, di video selanjutnya akan saya pilih random dan akan mendapatkan free t-shirt dari kita dan plus free ongkir. Jadi teman-teman udah nggak usah kirim biaya kirim, dan juga nggak usah beli kaosnya. Teman-teman udah tinggal kirim alamat ke kita, nanti bakal kita kirim ke alamat teman-teman kalau kalian menang eventnya ya. Kalau kalian menang dari dipilih sama kita gitu, dan itu pun random ya, pakai pakai komentar picker gitu ya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Di depan kita udah ada chart Bitcoin. Bitcoin masih ada di pattern kemarin ya, terutama di time frame 1 jam gitu ya. Karena tempat saya bilang kemarin bahwa area 31.750 sampai 32.300 itu adalah resisten kuat Bitcoin, dan itu masih jadi plan trade kita. Dan ini juga tetap di tren kuning ini, resisten kuning yang atas nih, yang miring itu, yang miring ya, yang ini nih. Nih aku tunjukin. Nah, resisten yang ini masih belum bisa di breakoutin sama Bitcoin dan cenderung melemah ya, cenderung melemah. Artinya apa? Kalau misalkan Bitcoin tidak mampu bertahan, karena ini akan zona ini akan semakin kecil teman-teman. Ini semakin kecil ini akan menentukan arah antara dia mau breakout atau mau breakdown. Jadi lebih baik wait and see ya kalau kalian ragu gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya mending beli short. Saya mending beli short karena apa? Karena di 31.700 sampai 32.500 itu benar-benar area yang kuat ya. Makanya saya bikin sinyal short di VIP. Nih, saya bikin sinyal short kemarin di jam setengah 10-an lah ya. Entry di 31 sampai 31.200. Target kita ada di 29.000 ya, dan sekarang udah di 31.409. Padahal kemarin udah sempat turun sih. Dan stop loss di 31.800. Itu di VIP kita ya. Walaupun baru sinyal Bitcoin ya. Tapi sebenarnya kalau kalian jeli gitu ya, misalkan saya bikin sinyal Bitcoin turun, artinya hampir semua altcoin pun ada yang kemungkinan turun gitu ya. Tapi kalian bisa request juga. Tapi kemarin saya bikinnya sinyalnya Bitcoin gitu. Nah, baik lagi ke Bitcoin. Saya rasa Bitcoin masih melemah ya, karena pertama dia nggak bisa tembus tren horizontal. Tren horizontal tuh yang ini ya. Nah, dia nggak bisa tembus tren horizontal yang cukup kuat. Ada dua juga di sini, di 31.700 sama di 32.500. Nah, ini resisten juga Bitcoin. Ini belum sama sekali bisa disentuh sama Bitcoin ya, terutama dalam time frame 1 jam. Nah, kalau misalkan ini masih tetap bertahan seperti ini, mungkin kemungkinan besar market akan merah lagi ya. Kalau kita lihat di coin market cap ini udah merah nih. Udah merah ya, udah merah. Dan hanya beberapa koin ya yang bisa hijau. Masih Bitcoin sebenarnya secara 7 day masih hijau. Nah, kemarin tuh di video ini ada yang komentar. Nah, nanti caranya gini. Kalau kalian udah video ini udah tayang, kalian bisa langsung komentar di sini. Nah, dari 61 komentar ini akan saya pilih pakai comment picker langsung di video besoknya gitu ya. Mau itu kalian request ataupun apapun itu, asalkan komentarnya yang tidak sara gitu. Maksudnya tidak jorok lah bahasanya gitu ya. Dalam artian tidak tit 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 gitu. Tidak kayak Opa Wisnu lah. Nah, saya ini karena event ini baru berjalan dan saya berhak milih dulu komentar yang di video ini ya, yang bakal saya analisa itu di paling bawah nih. Bahas Cardano atau Shiba Inu ya. Saya mau bahas dulu Cardano aja ya, Cardano. Nah, Cardano ini kalau kalian lihat di CoinMarketCap, kita bisa bandingin secara kapitalisasi pasar ya. Dimana ada secara di luar stablecoin ya, cuman dua cryptocurrency yang menguasai saat ini, yaitu Bitcoin dan Ethereum. Yaitu kalau Ethereum itu hampir setengah market capnya dari Bitcoin gitu ya. Dan yang kelima dan keenam itu ada BNB dan Cardano ya. Dimana BNB kita udah tahu ya, dia udah produknya udah jalan segala macam. Nah, yang perlu kita watchlist itu adalah Cardano, teman-teman. Kenapa? Pertama, Cardano itu ide dia tuh ya udah 4 tahun lebih cepat daripada Ethereum melakukan proof of stake. Di sini kita bisa lihat ya bahwa visi, misi, dan juga tim dari Cardano ini benar-benar punya visi yang jauh ke depan gitu ya. Artinya dia udah menciptakan
ekosistemnya dulu, proof of stake-nya itu lebih cepat daripada si Ethereum gitu kan. Nah, kapitalisasi pasarnya baru 21 miliar dolar ya, dan artinya dia masih punya, kalau sama Ethereum itu 10 kali lipat dari harga sekarang. Artinya bisa di 6 dolaran si Cardano itu. Kalau secara perbandingan coin market cap ya. Nah, kalau secara chartnya pun, secara chartnya kalau kita cek ya, di weekly ini sebenarnya dia bikin big falling wedge, teman-teman. Big falling wedge artinya apa? Kalau misalkan dia bisa breakout ya, secara ini pair BTC ya, bukan USD ya. Secara pair BTC, kalau dia bisa breakout, seandainya kata nanti ada bill lagi 3-4 minggu dia kesini, dan dia bisa breakout, it's a good change for buy ADA and hold it for maybe a year, and we will get the profit. Oke, dan karena ini saya feeling dia bakal jadi the next top crypto currency ya. Mungkin bisa masuk ke top 3 mungkin, atau top 5 gitu ya, karena di top 5 ada stablecoin, 2 stablecoin ya, USD dan USDC. Nah itu untuk si Cardano ya, karena saya pertama suka sama developernya, terutama foundernya, plus secara chart Cardano ini juga bagus. Jadi kalau misalkan menurut teman-teman ini bagus, saya pengen tahu pendapat teman-teman di video ini di komentar, supaya nanti akan saya pilih komentarnya dan dapat reward merchandise crypto is ya terutama. Oke?